Kedua, kebersihannya yang kurang terjaga. Di setiap sudut itu banyak kecoa, bahkan kita tidur harus berbarengan dengan kecoa. Merdeka! Ayo Ibu! Bisa langsung lihat laut lepas di sekitaran Pulau Banda dan dengan latar pegunungan Gunung Api Purba Banda. Jangan lupa mengunjungi Benteng Belgika yang letaknya tidak jauh dari pusat keramaian kota. Kata orang, jangan mati sebelum ke Banda Neira. Hari ini kita sudah di Banda Neira, ikuti terus keseruan kita explore Pulau Banda Neira dalam kegiatan pengobatan gratis Jalan-Jalan Dog Goes to Banda Neira. Selamat datang di Banda Neira. Jadi kali ini kita akan kembali melaut dengan menggunakan kapal Pelni Sangiang menyeberang dari kota Ambon menuju ke Banda Neira. Kali ini tenang saja teman-teman, kapal yang kami tumpangi sangat bersih dan terawat. Tentunya yang paling penting tempat tidur yang nyaman. Goodbye para kecoa. Tapi tantangan baru muncul nih. Perjalanan dari Ambon ke Banda Neira dengan kapal laut akan melalui rute laut lepas dan memasuki Laut Banda. Dan kita berlima kompak mabuk semua, meskipun sudah prepare obat anti mabuk. Dan bagusnya adalah di kapal ini tersedia layanan klinik bagi penumpang yang sakit. Ada apa kowe? Iwa, Luak, kangkung, pitek. sambal roa. Ada pitik, ikan, pitik is ayam. Mabok. Pertama kali minum hatimu. Semua orang tepar. Enggak ada yang berani keluar. Aku udah keluar ya, 2 jam di luar ayo. Nosok. Iya. Iya kah? Tewas. Wah. Banda Neira, sebuah kecamatan berbentuk kepulauan yang terletak di lepas Laut Banda, di mana sejarah, rempah-rempah, dan kekayaan alam tidak dapat dipisahkan. Jadi kita naik Tosa guys. Ini adalah kayaknya suaranya nggak bakal masuk. Tosa. Kendaraan umum di Banda karena jalannya sempit. Kedatangan kami kali ini bertepatan dengan bulan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi suasana di Pulau Banda sedang meriah dengan berbagai kegiatan perlombaan dan persiapan. Merdeka! Ayo Ibu! Kita tetap setia, tetap setia. Sia kita tetap. Woo! Merdeka! Jadi kalau teman-teman main ke Banda Neira, tempat pertama yang bisa teman-teman kunjungi itu salah satunya adalah Gereja Tua. Gereja Tua ini sudah didirikan pada masa pemerintahan Belanda sejak tahun kurang lebih 1600-an. Dan gaya pada bangunan Gereja Tua ini adalah menggunakan gaya khas Eropa yang disebut Dorian. Nah, hingga saat ini Gereja Tua ini masih sangat difungsikan untuk upacara keagamaan bagi umat Protestan yang ada di Banda Neira. Dan yang paling menarik adalah ternyata sebenarnya di dalam Gereja Tua ini terdapat batu-batu nisan dari prajurit berpangkat tinggi dari VOC yang telah gugur pada saat terjadi perlawanan oleh penduduk pribumi. Pulau Banda Neira terkenal dengan komunitas utamanya yaitu buah pala. Oleh karena itu, sejak zaman penjajahan oleh bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris, Banda Neira sudah diperebutkan sebagai daerah penghasil rempah-rempah pala terbesar dan menjadi pusat perdagangan. Selain dikenal sebagai penghasil pala, Banda Neira juga dikenal sebagai tempat pengasingan bagi tokoh pahlawan nasional seperti Bung Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Sultan Syahrir. Nah, saat ini saya sedang berada di rumah pengasingan Sultan Syahrir.
Rumah ini menjadi tempat tinggal sekaligus saksi bisu akan karya-karya Sultan Syahrir selama menjalani masa pengasingan selama 6 tahun di Banda Neira. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Oke teman-teman, jadi kita dari Pulau Banda Neira, kita akan menyeberang kurang lebih 10 menit untuk menuju ke Pulau Banda Besar. Nah, di Pulau Banda Besar ini kita akan mengunjungi pohon sejuta umat yang tren atau viral di media sosial. Nah, di pohon sejuta umat ini nanti view-nya langsung ke Gunung Api Banda. Nanti kita akan berfoto di sana dan menikmati momen siang hari di bawah pohon sejuta umat tersebut. Nah, jadi teman-teman, setelah teman-teman berlabuh di dermaga di Desa Lontor, teman-teman ada dua pilihan. Teman-teman bisa menunjang kaki atau menggunakan jasa ojek untuk sampai ke pohon sejuta umat ini. Nah, kalau pohon sejuta umat ini warga lokal menyebutnya pohon talang. Dan di spot inilah banyak digunakan wisatawan untuk berfoto atau mengambil footage. Kenapa? Nah, lihat sendiri teman-teman pemandangannya. Jadi ini kawasannya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi bisa langsung lihat laut lepas di sekitaran Pulau Banda dan dengan latar pegunungan Gunung Api Purba Banda. Dan sekitar pohon sejuta umat ini juga ada benteng peninggalan VOC dulu yang disebut dengan Benteng Hollandia. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose. Lokasi berikutnya yang kita kunjungi adalah dua buah sumur tua kembar yang terletak di Desa Lontor. Nah, sumur ini konon katanya sudah ada sejak awal penyebaran agama Islam masuk ke Pulau Banda, khususnya di Desa Lontor ini. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan Benteng Belgika, benteng yang menjadi ikon dari Pulau Banda Neira. Nah, benteng ini juga menjadi salah satu referensi untuk pecahan mata uang Indonesia, yaitu pecahan Rp1.000. Benteng ini sudah mulai didirikan sejak kedatangan bangsa Portugis, namun diselesaikan pada masa pemerintahan atau pendudukan oleh VOC atau Belanda. Selain sebagai tempat pertahanan, benteng ini juga digunakan oleh VOC sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi dalam eksplor komunitas Pala kala itu. Di bawah pemerintah Indonesia, benteng ini sudah dilakukan pemugaran. Maka tidak heran hingga saat ini benteng Belgika masih berdiri kokoh sebagai bukti sejarah pendudukan VOC di Banda Neira. Selain tentunya bentuk benteng Belgika yang unik, yaitu persegi 5, lokasi dari benteng Belgika yang cukup strategis, yaitu berada di daerah perbukitan dengan latar Gunung Api Purba Banda, ini menambah keeksotisan dan kemewahan ketika wisatawan berfoto di salah satu menara ini. Di beberapa sudut atau sisi benteng juga masih terdapat meriam yang masih utuh. Bukti dari bahwa benteng ini digunakan sebagai pertahanan pada saat pendudukan VOC. Buat teman-teman yang juga berwisata ke Banda Neira, jangan lupa mengunjungi Benteng Belgika yang letaknya tidak jauh dari pusat keramaian kota. Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Jadi ada 9 orang laki-laki akan membawa dan melakukan benteng ini adalah sebagai bentuk guys, kita udah pada cuci lumba-lumba guys. Tarian lumba-lumba. Lumba-lumbanya memang prima donna di sini.